ya, mulai mengajarkan Quran. Ini petang rumah Nabi SAW. Barangkali di satu tempat pernah saya bahas dulu di Nurul Bahri, ya, insyaallah. Ini Bapak Ibu sekalian, ini Jabal Qubais. Ya, ini istana raja di atasnya. Kalau mau lebih jelas, ini Menara Zamzam, ini kan jam itu ya. Ya, sekitar 10 meter dari sini, sampingnya ada bukit besar, di atasnya istana raja. Jadi kalau orang haji, umroh, tamu negara, ini masuknya ke sini. Sekarang dikasih jembatan langsung ke Masjidil Haram. Yang mau saya sampaikan tadi kan, pertama, Jabal Qubais ini dulu simbol kebesaran sampai sekarang. Sejak zaman jahiliyah. Jadi kalau orang memiliki kedudukan, jadi kepala suku misalnya, maka dia akan menguasai ini. Semua pengumuman penting disampaikan di atas ini. Ini istana raja di sini sampai sekarang karena simbol kebesaran. Ya. Di bawahnya ini ada satu tiang listrik, sini kelihatan, tuh ya. Ini ada satu tiang listrik, kelihatan? Ini sampingnya lagi ada satu tiang listrik kecil di sini, kelihatan? Oh, hebat kalau kelihatan, saya aja nggak ngelihat itu ya. Betul. Ini nggak kelihatan di fotonya karena agak jauh gitu ya. Tapi kalau kita ke sana kelihatan. Ini rumahnya Abu Jahal. Abu Jahal di sini rumahnya. Nabi dilahirkan di sini. Masih ada sampai sekarang tempat ini. Ya. Sekarang disebut perpustakaan, ya disamarkan karena banyak yang keliru ya. Ada orang sudah jelas kiblatnya ada di sini, salatnya menghadap ke sini. Ya. Makanya ada gambar di situ orang sedang salat, rukuk, sujud dicoret di silang begini. Ya. Ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Urdu plus bahasa Indonesia. Artinya orang Indonesia pernah salah juga. Lahir di sini Rasulullah dan Masya Allah. Ini kami mengambil sendiri, kakak kami yang mengambil gambarnya. Saat terbit matahari tepat terbit di atas rumah Nabi SAW. Dan saat malam pun rembulan itu cahaya yang tepat di atas rumah Nabi. Di rumah Rasulullah itu siang malam selalu bercahaya, selalu bercahaya. Ya. Lahir di sini, menikah dengan Sayyidah Khadijah, pindah ke sini depan Bukit Marwah. Ya. Kita nggak bisa sambungkan keseluruhannya, tapi ini ada bukit dari sini. Kalau ini terminal Mahbasjin, ini sekitar 400 meter bukit. Itu dulunya, itu grosirnya Sayyidah Khadijah. Saking kayanya, itu barangnya sampai 400 meter. Jadi semua orang kalau ingin belanja, pergi, ya berdagang, itu ngambil barangnya dari sini. Ya. Rasulullah pernah dengan pamannya Abu Talib, usia 9 tahun pergi ke Syam, ambil barang dari sini. Menikah dengan Sayyidah Khadijah, tinggal di sini. Ya. Di depan Bukit Marwah. Nah, kalau Anda tarik garis lurus dari rumah Nabi di sini, ke arah sini turun, garis lurus ke Ka'bah, lurus ke Ka'bah, akan ditemukan tangga turun ke bawah, ditemukan satu pintu. Pintunya disebut dengan Babus Salam, persis di bawah Bukit Safa. Di bawah Bukit Safa itulah rumah seorang pemuda usia 17 tahun yang ke-17 masuk Islam. Namanya Arqam bin Abi Arqam. Di usianya baru 17 tahun, tapi seorang pengusaha yang sangat sukses, Pak. Sukses diajak Abu Bakar masuk Islam. Ya, orang yang ke-17 masuk Islam dari 40 orang pertama masuk Islam. Dikenal dengan As-Sabiqun Al-Awwalun. Beliaulah yang pertama mewakafkan rumahnya untuk dijadikan tempat taklim Rasulullah dan 40 sahabat Nabi. Disitulah mulai disampaikan Quran. Yang mau saya sampaikan, tidak mudah. Begitu mau datang ke Rasulullah itu diintai. Dilihat, diamati. Kalau ketahuan bisa diambil. Diinterogasi, disiksa, tidak jarang dieksekusi. Seorang Bilal bin Rabah ketahuan, tiba-tiba diseret. Saat diseret itu dibawa nggak main-main ke tanah lapang yang sangat panas, cuaca sedang panas. Sudah disiapkan oleh tuannya batu yang sudah dipanaskan, tangannya diikat begini, tangan kaki diikat dibentangkan, lalu batu yang sudah dipanaskan ditindih di atas dadanya yang bajunya sudah dibuka. Kalimatnya perhatikan, irtad, kamu murtad. Kembali lagi, kembali. Dijawab oleh Bilal, kalimatnya bagus sekali. Irtad ditutup dengan huruf dal. Dijawab oleh Bilal, ahad. Irtad ahad, irtad ahad, irtad ahad. Ketika terus kalimat keluar ahad, 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 itu maaf Bu, Pak sekalian, itu langsung dicambuk. Dicambuk. Sampai sudah semakin kalau sudah mendapatkan kepedihan tingkat tinggi maka yang lainnya sudah nggak berarti. Dan saat itulah karunia Allah turun. Masya Allah. Ketika ahad, 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 Allah tidak akan mendiamkan. Maka cinta Allah turun. Masya Allah, penderitaan sesaat saja cuma 5 menit menderita untuk 50 tahun yang akan datang. Dikirimkan lewat Abu Bakar, lewat bawa harta, ditanya, saya bebaskan Bilal sekarang, berapa harganya? Dibebaskan. Jadilah orang merdeka saat itu. Jadi ingatlah kata Nabi, kalau kita sedang dicintai oleh Allah, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Kalau hamba sedang dicintai oleh Allah maka akan diturunkan ujian. Al-Baqarah 214. Semakin tinggi tingkat ujiannya, semakin sayang Allah pada kita. Kalau air mata sudah mengering, artinya besok gak ada tangisan lagi. Sudah selesai. Maka berbahagialah kalau kita sedang banyak diuji dan sebagainya. Itu tandanya Allah sedang menginginkan kita mendekat pada Allah.
Saya tidak ingin engkau diselesaikan, dibantu dengan yang lain. Harus saya yang langsung bantu. Sekarang, supaya merasakan sakit paling tinggi, supaya besok-besok sudah gak berguna lagi yang biasa-biasa. Allah, ini setiap mau datang diintai, diinterogasi, disiksa, bahkan dieksekusi. Bapak Ibu bisa bayangkan, dulu sahabat Nabi, tempatnya sangat sederhana, terancam jiwanya, masih mau menghafal Quran sampai jadi generasi terbaik. Anda dikasih tempat yang sangat luas, mewahnya luar biasa. Ada AC-nya, yang kalau di luar panas di sini bisa dingin. Yang kalau di luar kedinginan hujan di sini bisa bernaung. Ada kipas anginnya kalau nggak mau terlalu dingin. Ingin taklim, ustaznya datang sendiri. Fasilitasnya lengkap, direkam juga kalau lupa bisa mengulang lagi rekamannya. Dengan semua itu belum tersentuh kita untuk sekedar membaca Quran. Dengan cara apa lagi Allah mesti memfasilitasi kita supaya tentram bisa kita belajar. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah karena semua itu akan ditanya. Yuk kita siap-siap menghafal. Pertama, saya agak cepat. Siapkan mushaf. Ya, kita butuh mushaf. Kita butuh mushaf. Kalau zaman dulu orang sudah biasa menghafal. Ya. Zaman sekarang kurang terbiasa menghafal. Ya, semuanya sudah ada. Karena itu semakin banyak elektronik, banyak alat, gitu ya, maka kemampuan kita semakin berkurang. Ya. Karena tidak pernah diasah, jarang. Kami terakhir sekitar sebulan 2 bulan lalu kita panel dengan dokter, itu dokter ahli syaraf otak dan jantung, namanya Dr. Manufris Kasib. Ya. Kalau ibu bapak berkenan, kita suka ada kajian ya dengan expert beberapa. Ini beberapa sudah dengan dokter, mereka nanti membahas dari segi sainsnya, saya dari Quran dan Sunnahnya, itu dipadukan. Itu masya Allah, di jantung saja, jantung itu kata beliau itu ada 40.000 sel. Dari 40.000 ini, satunya saja kalau mau digunakan, itu baru jantung, belum otak. Kalau mau digunakan, itu lebih hebat daripada flash disk yang bisa memuat dengan kapasitas yang paling banyak. Jadi kalau masjid ini bisa, ya, dulu digambarkan masjid kami di sana lebih besar daripada ini. Kalau satu masjid ini saja dikumpulkan kitab-kitab sampai ujungnya, itu tidak sebanding dengan satu sel saja otak sel yang ada dalam manusia untuk mengingat itu. Itu baru jantung 40.000. Di otak 2 miliar. Di otak 2 miliar. Makanya kalau cuma dipakai melamun, ya, dipakai memikirkan yang tidak penting, itu mati, pelan-pelan mati, nggak diasah. Ya. Apalagi dipakai maksiat. Karena kalau kita terbiasa, bukan kita lah, orang lain. Ya. Orang lain terbiasa maksiat, matanya lihat yang selalu nggak pernah punya filter. Ya. Lisan berdusta, itu berpengaruh. Jadi pikiran, kalau nggak percaya silakan. Orang yang belum pernah bohong, kemudian dia berbohong, pasti terbawa-bawa. Kamu salah, kamu salah, kamu salah. Jadi pikiran. Namanya fuad, namanya fuad. Jadi suara hati yang mengarahkan pada kebaikan, mengecam keburukan, namanya fuad. Quran surah 17 ayat 36. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Baik. Maka kita mulai sekarang dari mushaf karena kita butuh mushaf. Saya mau perjelas dulu sebentar Bapak Ibu sekalian. Baik. Boleh pinjam beberapa mushaf agak cepat. Sebentar lagi kita asar. Beberapa mushaf silakan. Kalau bisa agak beda-beda. Baik, ada? Oke, sini aja. Suara saya terdengar insyaallah? Dengar ya? Sekarang perhatikan, saya punya beberapa mushaf yang saya pegang. Saya ambil 2 contoh dulu ya. Jazakallah. Ini saya pegang 1 dengan 2 ya. Saya ingin tunjukkan ada 3 jenis mushaf. Ya, 3 jenis mushaf. Yang pertama, mushaf yang biasanya digunakan untuk membantu kita benar membaca Quran. Ya, benar. Dikenal dengan mushaf tajwid. Mushaf tajwid. Biasanya model kekinian mushaf tajwid itu seringkali ditunjukkan dengan, mohon maaf suka ada warna-warna ya. Ya, misalnya hijau bawahnya ada penjelasan, merah ada penjelasan gitu ya. Baik. Sesungguhnya orang tua kita dari sejak zaman dulu itu lebih bagus. Ya. Jadi mereka tidak membuat warna tapi langsung mencantumkan tanda harokat, tanda wakaf dan ibtidanya. Ya. Saya beri contoh, misal model mushaf Madinah, ada Beirut, ada lokal yang terbitan Kudus. Ya, seperti ini misalnya. Ya, ini lokal ini. Ciri paling gampangnya ada gembung-gembung kayak gini. Ini mushaf lokal. Masya Allah, ternyata bedanya apa? Kalau mushaf luar itu tanda wakafnya biasanya 4-5 tanda saja, 4-5. Ya. Tapi kalau mushaf kita, ya, mushaf yang lokal, ya di kita, mushaf lokal, itu tandanya, enggak, tadi saya matikan Pak. Tandanya itu sampai wakaf yang paling akhir, 5-6 wakaf, ya, sampai 6 tanda. Jadi begitu Bapak Ibu asal tahu huruf hijaiyah saja,
melihat tandanya, harakatnya, fathah, dhammah, kasrah dan sebagainya, itu akan langsung benar insyaallah bacanya. Contoh Al-Baqarah ayat keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sekarang saya tulis begini, akhirah. Lihat sini, fokus. Kalau mushaf luar, misal mushaf Madinah, mushaf Lebanon, ya, Beirut, itu menulis akhirah harakatnya begini. Fathah tidur, iring. Kalau ditulis begini tandanya, artinya dibacanya panjang atau pendek? Pendek. Pendek, pasti pendek. Ya, harakat begini pendek. Tapi kalau mushaf lokal yang diterbitkan di Kudus, ya, itu langsung diberi tanda dengan fathah tegak begini. Bacanya panjang atau pendek? Pasti panjang. Jadi kalau mushaf-mushaf dulu, makanya para orang tua itu lagunya biasa, tapi makhrajnya tepat. Karena mushaf yang digunakan benar. Ya, benar. Ya, itu yang digunakan. Ini mushaf tajwid namanya. Nah, sekarang, ya, karena orang banyak kreasi macam-macam, maka muncul inovasi-inovasi. Ya, ada yang dengan warna, ya, dengan penjelasan. Kalau dari penelitian kami tidak mengecilkan. Yang berwarna itu silahkan kalau mau dipakai, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaat, maslahatnya banyak. Tapi kalau dibandingkan dengan mushaf yang ini, itu lebih bagus menggunakan tanpa warna. Langsung. Karena orang terbiasa dengan warna, saat dialihkan pada yang tidak ada warnanya sudah bingung. Ya. Dan berpikir dua kali nanti. Jadi otak kita bekerja dua kali. Begitu lihat misalnya, dzalikal kitabu la raiba fi. Ada titik 3 nih di atasnya, apa ini? Turun ke bawah, lihat dulu. Naik lagi ke atas. Dia begitu baca ke bawah lagi, naik lagi ke atas. Lalu ketika kita melihat warna, berpikir dua kali, warna ini berarti begini cara membacanya. Tanpa warna langsung ada tanda, langsung baca. Ya. Maka kalau bapak ibu ingin benar bacaan Qur'annya, cari mushaf yang lokal, saran saya. Ya, mushaf Kudus, terbitan Menara Kudus. Biasanya agak kembung-kembung, ini seperti ini nih. Ya. Ini menggunakan manhaj yang sama itu. Ya. Jadi kalau kita baca, ya, itu biasanya ciri-ciri khasnya. Yang pertama, ini mushaf standar Indonesia gitu. Ya. Ini mengambil dari konsep Kudus, dicetak di Semarang. Ini tulisannya tulisan seperti Arab, padahal ini maknanya Indonesia. Ya. Jadi ada Al-Quranul Karim mushaf standar Indonesia. Ya. La yamassuhu illal mutahharun. Kemudian Maktabah wa Tabi'ah apa ini? Kertapura Semarang. Ya, ini tulisan Indonesia ini, tulisannya Arab tapi maknanya Indonesia. Ini yang bagus untuk tajwid. Yang kedua, pernah lihat mushaf yang ada perkata, kan? Atau yang ada terjemah, ya, tapi perkataannya itu disebut mushaf tafsir. Mushaf tafsir. Jadi kalau bapak ibu ingin mudah memahami Quran, lihat kalimat-kalimatnya, yang dicari jangan mushaf tajwid, mushaf tafsir. Ada asbabun nuzulnya. Tapi dua mushaf ini, mohon maaf, kalau digunakan untuk menghafal Quran bisa, cuma progresnya agak lambat. Agak lambat, ya. Jadi ketika kita baca banyak tergodanya. Oh, lihat warnanya, lihat dulu ke bawah. Menghafalnya kapan? Ya. Biasanya kalau menggunakan perkata pun itu kelemahannya, mesti dibantu, sering putus. Ya. Kami sering ketika kami sampaikan ada di tengah-tengah itu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Nah, karena diputus tuh perkata itu, maka kita dorong lagi dengan kata selanjutnya. A'adzartahum am lam tudhirhum la yu'minun. Tuh, terputus bantu lagi. Maka kalau kita ingin mulai menghafal Quran, cari mushaf hafalan, namanya mushaf tahfidz. Mushaf tahfidz. Tahfidz. Bu Ayu, kalau nanti teman-teman di sini, ya, ikhwah semuanya pengen mulai untuk menghafal, nanti mungkin saya coba lihat dan kita akan rekomendasikan mushaf mana yang terbaik. Ya, kalau mau nanti begitu nanti mau dilanjutkan, bapak ibu bisa pegang, nanti saya bimbing secara umum. Ya, sudah sampai mana hafalan dan sebagainya. Ya, jadi nanti kalau kita ketemu lagi, saya bawa contohkan ya beberapa pilihan yang bisa dibawa. Jelas sampai sini? Ya, jadi kalau mau menghafal Quran, mushafnya mushaf apa? Tahfidz. Jelas ya? Ini untuk umum dulu karena kita waktunya dikejar-kejar supaya ada cepat. Kedua ini, ya. Satu, sediakan mushaf tahfidz. Yang kedua, mushaf standar hafalan saja ya. Ya. Yang kedua, mengalokasikan waktu khusus. Ya. Harus punya waktu minimal 1 jam dalam sehari. Ya.
Harus punya waktu sehari 1 jam. Kita bagi waktu sholat paling gampang. Ya, kalau duduk sampai 1 jam biasanya bosan, cepat ngantuk. Tapi kalau bapak ibu bagi dengan waktu sholat 1 jam itu kan 60 menit. Kita fardhunya 5 kali kan? Berarti kalau 60 dibagi 5 berapa? 12 menit. Allah, 12 menit setelah sholat. Ya. Masya Allah, nggak harus duduk. Bapak ke kantor bisa dibawa di kantor sambil jalan, kan? Antara subuh ke zuhur kan panjang. Apa tidak punya waktu 12 menit? Minum teh bisa 30 menit. Masa 12 menit baca Quran nggak bisa? Jelas ya? Baik. Nah, jadi ada 3 yang harus dipisahkan. 1 al-hifdz. Ini. Nanti saya contohkan. Jadi ada waktu untuk menghafal. Hifdz itu menghafal. Jadi nanti waktunya dibagi 3, punya alokasi waktu khusus. Ya. Sebagian dipakai menghafal. Yang kedua bukan mura'ah tapi murajaah. Murajaah untuk mengulang. Ya, murajaah, mengulang. Nanti saya buat tabel, di akhir ada tabel, ya. Di akhir ada tabel. 1 itu al-hifdz, menghafal. Ada waktu untuk menghafal, nanti waktunya kita tunjukkan. Ini dari Qur'annya langsung. Kemudian kedua murajaah, untuk mengulang. Ya. Mesti ada waktu yang sudah dihafalkan, mesti kita ulang lagi. Mesti kita ulang. Ya, hati-hati kata Rasulullah, itu Quran itu lebih sulit, ya, lebih lincah dibandingkan unta yang tidak diikat. Unta saja di Arab yang paling lincah, kalau nggak diikat langsung pergi. Kata Nabi, Quran lebih daripada itu. Kalau tidak diikat dia pergi. Ya. Apalagi kalau maksiat itu hilang itu, bisa hilang. Yang ketiga ada yang disebut dengan mudzakarah. Ya. Ini menghafal tidak ada masalah. Murajaah mengulang tapi di waktu yang khusus, ada waktunya. Kalau mudzakarah itu mengingat-ingat tidak dibatasi dengan waktu. Misal, kan ini mau taklim ke rumah ya, daripada jalan, lihat sini dikomentarin, bikin status dulu, foto-foto, kenapa nggak baca Quran aja? Untuk ingat-ingat yang sudah dihafalkan. Kan bisa diisi lumayan tuh. Jalan, kena macet, kita ulang lagi. Ya, nanti kalau sudah bagus cara mengingat Qurannya, kita tingkatkan nanti. Ya, misal, insya Allah doakan saja kami sedang membuat untuk mushaf hafalan dengan 3 metode. Yang pertama, Qurannya utuh. Kedua, dipotong ayat di pertengahannya. Yang ketiga, dengan nomor saja. Begitu melihat angka, nomor, kita sudah ingat Quran. Ya, bisa kita lihat misalnya, Bapak Ibu tinggalnya di mana? Di Kelapa Gading. Di mana rumahnya? Itu di RT 3. Oh, 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa razaqnahum yunfiqun. Nomor berapa rumahnya? 31. Oh, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Anak berapa? 7. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Suami berapa? 1. Alif lam mim. Misal ya. Nah, itu kita bawa ke situ nanti insyaallah. Time. Baik, kita percepat. Selanjutnya menentukan guru, ya, dan atau perangkat terbaik. Mesti ada guru ya. Nggak bisa kita baca sendiri, nggak bisa. Harus ada guru. Karena Quran itu sifatnya mesti dibimbing. Ya. Misal, Bapak Ibu bisa baca ananya pendek, tapi ada yang panjang. Ya. Alaihi, tapi ada satu ayat dibaca alaihu. Ya, alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, tapi di Ar-Rum dibaca alimin. Ada. Kapan baca alam, kapan baca alif lam mim, lain. Mesti ada guru. Kalau belum menemukan guru, setidaknya gunakan perangkat terbaik. Ya. Cari misalnya muratal, direkam di handphone daripada diisi program macam-macam, ya. Kenapa tidak sambil masak diputarkan, simpan, dengarkan terus. Ya. Terus kita cocokkan lisan kita panjangnya, pendeknya. Oleh guru nanti dibenarkan. Jelas di sini? Ya. Tolong nanti kalau sudah siap, kita coba cari mushaf. Ini nanti saya ajarkan di akhir, nomor 2. Ya, waktu khusus untuk menghafal, mengulang dan mengingat-ingat. Ini menentukan guru, silakan cari yang terdekat, ya, sekitaran sini. Kalau belum ada, cari perangkat yang terbaik. Ya. Yang ini keempat, meluruskan, bukan meluruskan, niatnya ikhlaskan. Ini menurut saya yang paling penting. Orang, mohon maaf, pandai sekalipun, IQ-nya tinggi, tapi kalau tidak ikhlas tidak akan bermanfaat menghafalnya. Tidak akan bermanfaat. Tolong ikhlaskan, tanamkan. Bapak kalau punya waktu silahkan bisa datang ke tempat kami di Quantum Akhyar Institute. Itu setiap malam Sabtu Pak, ada kajian Quran. Saya berikan langsung ilmunya di situ. Jadi ada kitabnya, ada ilmunya, sama langsung tes hafalannya. Ada. Itu Masya Allah Ibu, kami pernah praktikkan. Jadi yang pertama kami bimbing bukan menghafal, tapi mengikhlaskan niat dulu. Dibersihkan, dikasih ilmu tazkiyatun nafas. Ada seorang ayah, ini kisah nyata, membawa anaknya
namanya Musa, sama Musa. Di malam-malam pertama kami bacakan Quran, itu sudah sampai pada 61 ayat. Ayahnya hafal 53 ayat. Semua akan dites. Masya Allah, anaknya ini cuma datang, lihat, senyum, buka mushaf, lihat lagi. Begitu dites, dulu malam Jumat masih berlangsung. Saat dites, ayahnya hafal 53 ayat, anaknya tiba-tiba minta dites. Ustaz, tolong saya cek juga. Ternyata yang cuma senyum, lihat begini, sudah hafal 1 juz. Saya bilang, nak, kalau Ananda hafal di bulan Mei sampai setengah Quran, insya Allah kita umrah. Allah 4 hari dari situ datang ke rumah, diantar Umi sama abinya, datang ke rumah hanya untuk menyampaikan, Ustaz, saya sudah hafal 4 juz dalam 4 hari. 4 juz dalam 4 hari. Ya. Jadi kalau Anda hatinya bersih, ya baik, keinginan kuat kepada Allah, itu bahasa Qur'annya langsung. Bukan kita yang capek mengucapkan, Allah yang tanamkan Qur'annya dalam jiwa kita. Ya. Quran surah ke-75 itu Al-Qiyamah. Ya. Dari ayat 16 itu, terutama di ayat 18-nya, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Hei para penghafal Quran, dulu Rasulullah, jangan kamu cepat-cepat gerakan lidah itu supaya cepat hafal Quran. Biasanya penyakit penghafal Quran, kalau ingin mulai menghafal, pengen cepat hafal. Alif lam mim itu enggak usah begitu. Enggak usah. Kata Quran biasa saja. Ya. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Kalau kamu ikhlas, lakukan karena Allah, bersih hatinya, kami yang tanamkan Qur'annya dalam jiwamu. Fa idza qara'nahu, ketika kami bacakan itu, dimudahkan, fattabi' Qur'anah, ikuti dengan nyaman, tentram. Orang 2 tahun ini 27 hari. Dan itu pun bukan 27 hari, 15 harinya membersihkan hati aja. Jauhi maksiat, tobat, mendekat kepada Allah, berdoa, minta, lalu baru berusaha. Allah, 27 kurang 15, 12 hari hafal Qur'annya. Berdoa memohon kemudahan dan keberkahan. Ini kuncinya. Ya. Jadi sebelum menghafal doa dulu, ya, Pak. Doa dulu. Mintanya satu, supaya Allah memudahkan hafalan. Setelah menghafal, berdoa lagi, minta kepada Allah supaya dikuatkan hafalan. Saya ulangi, sebelum menghafal minta dimudahkan hafalan, setelah menghafal minta dikuatkan hafalan. Sekarang terakhir bahasan kita, Ustaz, saya sudah siap memulai dengan yang tadi ini. Sudah optimis. Sekarang bagaimana caranya? Maka kita mulai keluarkan cara-caranya dalam Al-Quran. Ya. Yuk, ini teorinya, saya percepat. Nanti saya buat tabel. Ya, saya buat tabel di akhir. 1, saya hapus dulu ini. Bismillah. Tadi kan ada al-hifdzu ya, menghafal, masih ingat ya? Nah, mulai menghafal yang terbaik sebelum atau setelah subuh. Ini paling bagus. Paling bagus. Was-subhi idza tanaffas. Ya, demi waktu subuh. Ya. Idza tanaffas, yang kalau itu sudah tiba waktunya tanaffas, matahari pun mulai muncul, segala kebaikan mulai tiba. Karena itu bacaan Quran yang disebutkan langsung oleh Quran saat waktu subuh itu, nama lainnya fajar, itu disandingkan dengan bacaan Quran. Quran surah ke-17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajri. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Fajar. Ya. Jadi tolong sebelum subuh mulai menghafal. Ya. Atau setelah subuh, tergantung keluangannya. Kalau ke kantor mesti misalnya setelah subuh langsung, sebelum subuh bangun lebih awal. Ini saya tunjukkan dalam tabel ya, supaya cepat. Kedua, murajaah dalam salat sunnah. Jadi setelah salat kita fardunya di masjid, kita hafalkan Quran. Setiap salat sunnah kita mulai murajaah, ulang. Ya. Nanti saya tunjukkan di tabel, saya percepat dulu. Ketiga, sempurnakan dalam tahajud. Jadi puncaknya saat tahajud, diulang lagi. Ya. Kemudian mudzakarah dalam setiap waktu luang. Ya. Jadi begitu mau ke kantor, tadi sudah menghafalkan 5 ayat. Ya. Berangkat ke kantor, di mobil daripada lihat sana sini tidak jelas, kenapa nggak diulang? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saya sudah bacakan, sekarang ingin dengar suara Syekh Sudes bagaimana? Misyari Rasid bagaimana? Ya, Syekh Al-Ghamdi bagaimana? Masya Allah, luar biasa. Itu mudzakarah. Terakhir nanti, ya terakhir hari Jumat khusus untuk mengulang, evaluasi, tidak menghafal. Nah, teori ini kenapa tadi saya agak cepat-cepat menyampaikan? Maaf, karena ini nanti semua teorinya supaya lebih jelas saya tuntun dalam tabel. Saya bentuk, saya rubah kalimatnya. Lihat ini. Langsung saya gambarkan. Kelihatan nggak?
Alhamdulillah. Karena itu saya hapus dulu tadi. Nanti kita turunkan situ. Yuk, sekarang kita mulai. Tadi menghafal sebelum atau setelah subuh. Tolong betul kalau boleh saya memohon, saya akan memohon. Tolong mulai dari hari Sabtu. Tolong mulai hari Sabtu. Di sekarang hari Rabu, ada 2 hari cari mushaf ya, untuk siap-siap, untuk bisa menyucikan diri dulu, tobat dulu, hindari maksiat, lalu minta kepada Allah. Ada 2 hari, siap-siap. Sabtu mulai menghafal. Nah, sekarang perhatikan betul, saat menghafal jangan banyak-banyak dulu. Jangan banyak-banyak. Maksimal 3-5 ayat saja. Saya ulangi, maksimal 3-5 ayat saja. Walaupun setannya mengatakan kamu hebat, 5 langsung, 10 langsung. Ya, itu biasa itu. Ya, biasa godaan pertama. Nanti kita karena jarang sabar, kurang sabarnya, lisan kita jadi banyak salahnya. Dan celakanya kalau banyak menghafalkan, mengulang laginya bosan nanti. Maka mulai 3 ayat dulu. Setelah salat subuh ada salat sunnah? Setelah subuh ada salat sunnah? Tidak ada, ya. Nah, jangan terlalu soleh ya, habis subuh langsung salat, bisa nggak usah. Tunggu waktunya. Misal duha. Ya, temukan duha. Baik. Ambil yang paling mudah 2 rakaat. Saat datang salat duha, tadi kan teorinya praktekkan dalam salat sunnah, itu kan? Murajaah. Biasanya kalau meluangkan waktu khusus itu agak malas, susah ketemu waktunya. Tapi kalau bawa dalam salat lebih mudah. Duha 2 rakaat. Rakaat pertama 2 ayat. Ini, ulang. Rakaat kedua 1 ayat. Di begitu salat duha, alif lam mim sampai dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini. Rakaat keduanya 1 ayat. Terus qabliyah zuhur ada sebelum zuhur, ulang lagi. Ba'diyah zuhur, ulang lagi. Jangan bosan, itu aja, jangan baca yang lain, itu aja. Terus sampai betul-betul terbiasa membacanya. Istilah saya kalau sudah hafal itu hafal seperti Al-Fatihah. Itqan, ya. Ada hafal di dalam kepala, dalam jiwanya, ada hafal di luar kepala. Coba deh kalau hafal Al-Fatihah, kan dibulak-balik juga bisa ya. Setelah Ar-Rahmanir-Rahim apa? Malik Yaumiddin. Sebelum Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, bisa semuanya, ya. Setelah misalnya saya bacakan lagi. Setelah wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum apa? Karena enggak pernah diulang-ulang. Oke? Maka dari itu, ayo bacakan, jangan bosan. Puncaknya terakhir saat tahajud. Saat tahajud. Maaf, kalau sudah ingin hafal Quran, berarti mutlak sudah harus mulai punya waktu untuk tahajud. Jangan sampai nggak tahajud, harus tahajud. Kalau sudah ingin hafal Quran, walaupun cuma 2 rakaat, bangun. Tahajud, hafalkan ini 3. Besoknya Ahad, tambah 2. 2 ayat. 2 tambah 3 berapa? 5 ayat, Ahad kita hafalkan. Yang 3 diulang dulu, baru bacakan yang 2, hafalkan. Hafal kita 5 ayat, praktekkan dalam salat sunnah. Dari duha sampai tahajud. Rakaat pertama 3, rakaat kedua 2. Jelas? Hari Senin, jangan menghafal. Jangan menghafal. Sempurnakan bacaan kita. Ulang lagi yang 5. Sampai kuat betul. Sampai kalau dibolak-balik pun kita hafal. Ya, tertanam dalam jiwa kita. Ini, sampai tahajud. Kalau hafalan kita benar, itu sampai kapanpun akan dikeluarkan lagi, itu akan selalu keluar. Karena Qur'annya ada dalam jiwa kita. Jelas sampai sini? Teruskan. Selasa tambah 2 ayat. 5 tambah 2 berapa? 7 plus 2. Rakaat pertama 4, rakaat kedua 3. Dari salat duha sampai salat tahajud. Tambah lagi. Selanjutnya Rabu tambah 2 ayat lagi. 7 tambah 2 9. Rakaat pertama 5, rakaat kedua 4. Ya, yang pertama lebih banyak dari yang kedua sampai tahajud. Puncaknya hari Kamis tambah 1 saja. 1 di 10. 10. Hari Jumat jangan baca. Jumat khusus untuk mengulang hafalan. Itu hari keberkahan, hari raya kita. Di begitu Jumat, Masya Allah, ibu bapak tinggal mengulang Quran subuh. Begitu bapak matang Jumatan sambil nunggu khatib naik ke atas mimbarnya, bapak ulang hafalan Qurannya. Allah. Lalu ketika khatib duduk di antara 2 khutbahnya, mohonkan kepada Allah, ya Allah, Jumat ini saya membawa hafalan kepadamu, bukan cuma datang begitu saja. Maka mohon dengan Quran yang telah saya hafalkan, saya mohonkan karenamu. Maka mohon ya Allah, 1, 2, 3 hajat kita sampaikan. Itu kan cepat Pak. Ibu pada asalnya, hati-hati. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyitir hadis dari Fatimah.
Fatimah punya kebiasaan setiap ba'da asar di hari Jumat menjelang kepada maghrib itu punya khadimah, pembantu yang mengamati matahari. Jadi semakin akan terbenam, kata pembantunya, ya waktu ini sudah waktunya tiba. Kata Fatimah, hanal waqt, sudah tiba waktunya, pergi ke mihrab cepat berdoa. Karena doa yang dipanjatkan antara dua khutbah dengan salah satunya menjelang maghrib itu cepat dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, dengan Quran yang sudah saya hafalkan, muslimah yang lain cuma sekedar baca saja, dia beraktivitas dunia, saya sampai Jumat ini menyengaja membaca, menghafal kitab-Mu untuk memohonkan kebaikan padamu. Hafalkan, minta dipermudah, minta jadi penghafal Quran. Jelas di sini? Jadi insya Allah dari mulai Sabtu sampai dengan Kamis selesai 10 ayat.